Seberapa besar keinginan Dennis memenjarakan? Menangkap. Gitu? Ya haruslah, besar banget, sebesar lautan, sedalam lautan, sebesar gunung api. Baik. Karena menurut gua ini udah parah, ini nggak bagus ya guys ya. Buat contoh pertama, dia itu dokter. Idi, tolong, ada anggota Anda yang suka fitnah ya guys ya, suka fitnah, dan dia itu merasa dibela sama masyarakat, makanya dia gede kepala. Menurut gua nggak banget ada dokter seperti ini. Menurut gua dokter seperti ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalkan dibiarkan, dia akan ada dokter-dokter lainnya yang ikut-ikutan nantinya. Enak banget tuh mau omongan dia itu dianggap benar sama junjungan yang menurut gua nggak benar. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas yang lagi viral banget, yaitu tentang Dr. Oki diduga menghilangkan barang bukti katanya guys. Wow. Dan disebut menjadi peran utama dalam kasus pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani katanya gitu loh guys. Waduh, dokter ganteng-ganteng kok begitu sih guys. Yuk kita lihat beritanya. Padahal aku suka ini juga loh, suka ke bening gitu loh ya. Waduh, kita lihat, jadi takut kalau aku mau ke bening sekarang guys. Baru-baru ini Dr. Oki diduga menghilangkan barang bukti oleh pihak Reza Gladys. Iya, melalui informasi yang disampaikan oleh Dr. Andreas, Dr. Oki diduga menghilangkan barang bukti usai Dr. Oki meminjam ponselnya yang telah disita oleh penyidik. Lantas seperti apa awal mula kecurigaan pihak Reza Gladys terhadap Dr. Oki? Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara. Mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti aja di pengadilan. Coba kita berpikir secara logika sehat ya, bagaimana ceritanya alat bukti yang disita itu dipinjamkan. Coba, apa tidak menjadi mengkaburkan barang bukti, alat bukti? Apa itu nanti tidak dihilangkan? Coba berpikir kita secara sehat ya. Ini penegak hukum mau menyidik atau menyelidiki suatu kasus ini untuk ditelusuri lebih dalam, tapi disita pinjam. Saat dipinjam, ya baru bisa dihilangkan atau dikaburkan. Itu bagaimana konsepnya? Kecuali tadi hakim sudah memutuskan bahwasanya sudah selesai nih semuanya, oke ini dikembalikan atau memang disita selamanya, begitu ya. Terhadap ini semua, apakah kita harus melaporkan ke propam? Ayo, apakah kita harus melakukan ini untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya gitu loh, untuk kita mendapatkan kepastian hukum di mana barang bukti atau alat bukti kenapa kok bisa dipinjam gitu loh. Ini kan disita untuk dilakukan penyidikan. Itu alat bukti yang kuat untuk menyidik atau untuk membuktikan bahwasanya cerita di awal itu benar adanya, bahwasanya beliaulah yang menghubungi atau dihubungi oleh Dr. Reza, kemudian dia yang menghubungkan ke para sindikat. Nah, berarti kan dia sindikatnya, seolah-olah karena dia mau cuci tangan gitu. Ya nggak bisa, itu tidak bisa lepas dari peristiwa itu karena dia penyambung utama. Reza Gladys tampaknya mulai khawatir usai pihaknya merasa curiga Dr. Oki menghilangkan barang bukti. Ya, meskipun belum terbukti Dr. Oki melakukan hal tersebut, Reza Gladys dan suaminya tampak menuntut keadilan terhadap pihak kepolisian dalam kasus yang dilaporkannya. Tidak hadir nih dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih dok mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik, ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menemukan keadilan. Semua sama di mata hukum. Waduh, Mau sekarang berasa jadi artis sama di semua mata nih. hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan. Beberapa waktu lalu, pihak Reza Gladys yang diwakilkan tim kuasa hukumnya, Julianus, tampak memberikan isyarat jika tersangka dalam laporan Reza Gladys seharusnya bertambah dalam waktu dekat. Hal tersebut lantas dinilai menjadi isyarat jika Dr. Oki menjadi salah satu pihak yang dimaksud oleh pihak Reza Gladys. Sebenarnya peristiwanya itu ada 4 peristiwa hukum. 1, tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke. Kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Artinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Dan korbannya bukan hanya yang 4M, ada yang 350, ada yang diminta belasan miliar, ada yang 2M bahkan. Tapi mereka semua ini pada nggak mau.
bersuara dikarenakan takut lah, ribet lah, takut diobok-obok masa lalunya. Dengar ya, untuk kalian semua orang itu punya masa lalu. Kalian kalau dibongkar masa lalu kalian gak usah peduliin. Siapa yang peduli? Paling kuat orang bicara itu 1 bulan doang ya. Kejahatan harus dibasmi gitu loh. Dan jangan lupa, bersumbangsi membiarkan kejahatan merajalela adalah kejahatan yang sesungguhnya. Artinya kalian ketika diam pada saat merasakan ataupun melihat kejahatan, itu berarti kalianlah penjahat utamanya ya. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar dan lain sebagainya tentang bukti ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat begitu. Waduh. Menyala. Daripada gua kasih tahu ya, daripada si ular itu bikin fashion show juga nggak diposting di feednya para artis yang dia pakai, yang dia bayar. Malu, tau nggak? Malu. Undang Wulan Guritno, undang Maya yang bestinya, undang siapa lagi? Undang Mak Nyikamari, undang siapa lagi? Nggak, Chris Dayanti. Nggak ada yang diposting di IG-nya. Lo lihat, ada nggak diposting di feed-nya? Ada nggak? Lo lihat sekarang dulu. Ada nggak? Mereka tuh cuma butuh PT, you know PT, duit, money. Nggak ada yang diposting. Karena apa? Pertama mereka bukan berteman, cuman money aja, money oriented. Ada nggak? Ada nggak? Gue tanya yang diposting di IG-nya. Ada nggak? Dari lu bilang sama si ular, daripada bikin fashion show kayak begitu ngeluarin uang ya, mending suruh bayar utang bayar utang ya di pabriknya orang Jogja masih 40 miliar lebih. Udah capek repot lu pada rontok kan rambut gue yang tebal ini, nggak suka gue. Rontok anjir. Coba ada nggak yang diposting di feednya? Lu cek sekarang, lu kan pada punya kuota banyak ya. Kalau gue pakai wifi, bayarnya per bulan. Cek ada nggak? Cek dulu. Kalau nggak gue nggak mau ngomong. Ada nggak yang diposting di feednya? Nggak ada. Bohong nggak nih mulut? Cek. Waduh. Laporkan dokter atas dugaan penggunaan data pribadi saya Sukiat untuk jalur hukum. Kenapa dia nggak melaporkan kita bisa nih ya? Yang melaporkan dokter dalam pasal 67 Undang-Undang IT, yaitu penggunaan data pribadi. Intinya seperti itu. Soal materinya memang sudah dituangkan dalam PAP dan itu ada di penyidik. Kami tidak bisa jelaskan. Tuh, dengar tuh guys. Ke anaknya hal yang nggak baik. Ini tetap akan dukung kita misalnya. Bapaknya beda-beda, sekarang bawa laki. Sekarang bawa laki ke rumah. Sekarang gini coy ya. Tidak ada orang yang mau gagal. Ya, semua orang tuh berhubungan, memiliki hubungan. Nih, mereka lu jomblo sih mana ngerti. Tidak ada orang yang yang minta yang jelek-jelek atau berharapnya tuh pisah, nggak ada ya. Terus kalau misalnya lu bilang anaknya banyak, bapaknya beda-beda, anak-anaknya dirawat, anak-anaknya sehat walafiat. Beda kayak lu, masa anak dititipin panti asuhan, nggak boleh. Waduh. Si HIV lagi komentari Eke lagu Garam Madu. EDP, kenapa sih say? Tiap hari kerjanya kamu tuh separuh hidup kamu sisain untuk tantrum orang ya. Mending kamu ke psikiater aja ya sayang ya. Cek dulu, siapa tahu psikis kamu lagi terganggu. Makanya kamu tiap hari kerjanya tantrum yang gak jelas, suka hina-hina orang, maki-maki orang. Mending kamu ke psikiater aja ya. Karena tidak cocok loh seorang public figure yang seperti kamu bisa jadi panutan orang lain, sedangkan yang keluar dari mulut kamu itu isinya semua sampah
tidak ada yang segar-segar. Jadi pulang ke Jember saja sayang, ya. Tiap hari tantrumnya nggak jelas. Coba deh, ya, cek ke psikiater, cek dulu psikisnya kamu tuh terganggu atau enggak. Karena tiap hari tuh kamu kelihatan ya, separuh hidup kamu tuh kamu kayak orang yang lansia umur 70, 80, 90. Dan tiap hari kerjanya itu berontak, tantrum yang tidak jelas, hina-hina orang, maki-maki orang, hujat-hujat orang. Ingat loh DP, tidak baik loh sebutin orang itu penyekong. Tidak baik kamu nyumpahin orang itu supaya cepat mati. Karena yang namanya kehidupan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Takutnya apa yang kamu sumpahin ke orang itu berbalik ke diri kamu, kualatnya ke kamu. Jadi jangan sombong jadi manusia. Yang berhak untuk memanggil manusia untuk kembali ke Tuhan itu hanya Tuhan, bukan manusia yang tipenya seperti kamu ini. Public figure kok model begini, apa yang harus dipetik dari seorang DP guys? Tidak ada. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita yang lagi viral ini guys, tentang Nikita Mirzani tadi ya, yang suruh meriksa Sheila Sofia, begitu juga tadi ada tentang Dr. Oki gitu ya, dan ada Sansa Bella, dan juga tadi ada Yolo Ine gitu ya, dan Dewi Persik. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.